Samsa jatuh cinta, Haruki Murakami. Dia terbangun dan menemukan dirinya telah bermetamorfosis menjadi Gregor Samsa. Dia berbaring telentang di atas tempat tidur, memandang langit-langit. Matanya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan lemahnya cahaya. Langit-langit kamar yang sangat umum, yang dapat ditemui di mana saja. Sepertinya dulu dicat putih atau mungkin krim pucat. Bertahun-tahun dipenuhi debu dan kotoran telah memberinya warna susu basi. Tidak memiliki ornamen maupun ciri khas, tanpa penjelasan, tanpa pesan. Hanya memenuhi peran strukturalnya dan tidak menginginkan apapun lebih dari itu. Ada jendela tinggi di salah satu sisi ruangan, tetapi gordennya telah dilepas dan papan tebal dipaku menutupi seluruh bingkainya. Ada jarak sekitar 1 inci atau lebih di antara papan-papan horizontal itu. Entah disengaja atau tidak, kurang jelas. Matahari pagi bersinar dan cahaya yang masuk menebarkan sederetan garis-garis paralel terang di lantai. Mengapa jendela ditutup dengan cara yang begitu buruk? Apakah untuk menghindari badai atau puting beliung besar? Atau mencegah seseorang menyelinap ke dalam? Atau mencegah seseorang, dia mungkin, menyelinap keluar? Masih telentang, dia perlahan memutar kepalanya dan memeriksa sisa ruangan. Dia tidak menemukan perabotan selain tempat tidur di mana ia berbaring. Tidak ada laci, tidak ada kursi, tidak ada meja, tidak ada lukisan, jam, ataupun cermin di dinding. Tidak ada lampu maupun penerangan lainnya. Tidak ada karpet di lantai, hanya kayu telanjang. Dindingnya ditutupi dengan wallpaper berdesain rumit, sudah sangat tua dan pudar sehingga dalam cahaya selemah itu sulit untuk mengetahui apa desainnya. Ruangan itu mungkin dulunya adalah kamar tidur biasa. Namun sekarang, semua sisa-sisa kehidupan manusia telah dilucuti. Satu-satunya yang tersisa adalah tempat tidur soliter di tengah ruangan. Tanpa spray, tanpa selimut, dan tanpa bantal. Hanya kasur tuah lusuh. Samsa tidak tahu di mana dia berada, atau apa yang harus dia lakukan. Yang dia tahu hanyalah dia sekarang seorang manusia bernama Gregor Samsa. Tapi bagaimana dia tahu? Mungkin seseorang berbisik di telinganya ketika dia tidur. Dan siapakah dia sebelum menjadi Gregor Samsa? Apa yang telah dia lakukan? Saat dia merenungkan pertanyaan itu, bagaimanapun sesuatu seperti gumpalan hitam nyamuk berputar di kepalanya. Gumpalan itu semakin tebal dan padat ketika bergerak ke bagian otaknya yang lebih lunak. Berdengung sepanjang jalan. Samsa memutuskan untuk berhenti berpikir. Berusaha memikirkan apapun pada titik ini adalah beban yang terlalu besar. Bagaimanapun, dia harus belajar bagaimana menggerakkan tubuhnya. Dia tidak bisa berbaring di sana dan hanya menatap langit-langit selamanya. Perawakan tubuhnya sekarang terlalu rentan. Dia tidak akan bertahan jika mendapat serangan dari burung predator, misalnya. Sebagai langkah pertama, dia mencoba menggerakkan jari-jarinya. Ada 10 jari, seperti alat-alat yang ditempelkan begitu saja pada kedua tangannya. Masing-masing dilengkapi dengan tulang sendi, yang memungkinkan sinkronisasi gerakan di antara mereka begitu kompleks. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, tubuhnya terasa mati, seolah terbenam ke dalam cairan yang lengket dan berat. Sehingga sulit untuk mengirimkan kekuatan menuju kaki dan tangannya. Namun, setelah berulang kali mencoba dan gagal, dengan memejamkan mata dan memfokuskan pikiran, dia mampu membuat jari-jarinya lebih terkendali. Sedikit demi sedikit dia belajar bagaimana membuat mereka bekerja bersama. Ketika jari-jarinya menjadi lebih operasional, mati rasa yang menyelimuti tubuhnya pun beranjak pergi. Sebagai gantinya,
seperti batu karang yang gelap dan menakutkan yang muncul ketika air laut surut. Muncul rasa sakit yang menyiksa. Samsa butuh waktu untuk menyadari bahwa rasa sakit itu adalah lapar. Hasrat terhadap makanan ini baru baginya. Atau setidaknya dia tidak ingat pernah mengalami hal seperti itu. Seolah dia belum makan selama seminggu. Seolah pusat tubuhnya sekarang benar-benar kosong. Tulang belulangnya berderak, otot-ototnya mencengkram, organ-organnya berkedut. Tidak mampu menahan rasa sakit lebih lama, Samsa meletakkan sikunya di kasur dan sedikit demi sedikit mendorong tubuhnya. Tulang belakangnya mengeluarkan bunyi ketika ia mencoba bergerak. Ya Tuhan, pikir Samsa. Sudah berapa lama aku berbaring di sini? Tubuhnya memprotes setiap gerakan. Tapi dia berusaha keras dengan mengerahkan semua kekuatannya. Akhirnya dia berhasil duduk. Samsa menatap cemas ke tubuh telanjangnya. Betapa buruk itu, sangat buruk. Tidak memiliki alat pelindung diri, kulit putih mulus, hanya ditutupi sejumlah rambut yang tak berguna. Dengan pembuluh darah biru yang terlihat, perut empuk yang tak terlindungi, alat kelamin yang menggelikan dan tak berbentuk, tangan dan kaki yang kurus, dan masing-masing hanya sepasang, leher kurus kering yang mudah patah, kepala besar berbentuk aneh dengan rambut kusut di atasnya, dua telinga absurd yang menonjol keluar seperti sepasang kerang laut. Apakah ini benar-benar dirinya? Bisakah tubuh yang begitu mudah dihancurkan ini? Tidak ada cangkang untuk pelindungan, tidak ada senjata untuk menyerang, bertahan hidup di dunia ini? Mengapa dia tidak berubah menjadi ikan saja? Atau bunga matahari? Setidaknya menjadi ikan atau bunga matahari lebih masuk akal dibanding menjadi manusia. Menjadi Gregor Samsa. Dari tepi tempat tidur, dia menurunkan kedua kakinya hingga menyentuh lantai. Ia terkesiap karena tidak menduga lantai kayu yang kosong itu begitu dingin. Setelah beberapa upaya gagal yang membuatnya jatuh ke lantai, akhirnya dia bisa menyeimbangkan kedua kakinya. Ia berdiri di tepi tempat tidur, merasakan nyeri dan jarum. Sebagai topangan, satu tangannya mencengkram tepi rangka tempat tidur. Kepalanya begitu berat dan sulit untuk ditahan. Keringat keluar dari ketiaknya dan alat kelaminnya menyusut. Dia mengambil beberapa nafas dalam-dalam. Dan akhirnya otot-otot tegangnya mulai rileks. Begitu sudah biasa berdiri, dia harus belajar berjalan. Berjalan dengan dua kaki adalah semacam penyiksaan. Setiap gerakan terasa menyakitkan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, menggerakkan kaki kanan dan kiri satu demi satu secara bergantian adalah proporsi yang aneh yang mencemooh semua hukum alam. Sementara jarak antara matanya ke tanah yang begitu jauh membuatnya ketakutan. Dia harus belajar bagaimana menyeimbangkan sendi pinggul dan lututnya. Setiap kali melangkah maju, lututnya gemetar. Tetapi dia tahu, dia tidak bisa tinggal di ruangan ini selamanya. Jika dia tidak segera menemukan makanan, perutnya yang lapar akan memakan dagingnya sendiri dan dirinya tidak akan ada lagi. Ia menuju pintu dengan terhuyung. Tangannya meraba-raba tembok. Perjalanan itu tampaknya memakan waktu berjam-jam. Meskipun dia tidak tahu cara menghitung waktu, kecuali melalui rasa sakitnya. Gerakannya canggung, langkahnya seperti siput. Dia tidak bisa bergerak maju tanpa bersandar pada sesuatu sebagai topangan. Seandainya dia ada di jalanan, akan lebih baik jika orang melihatnya sebagai orang cacat. Dia menggenggam kenop pintu dan menariknya, tetapi tidak mau bergerak. Ia mendorong, hasilnya sama. Selanjutnya, dia memutar kenop ke kanan dan menariknya. Pintu setengah terbuka disertai derit kecil.
Dia menjulurkan kepalanya untuk melihat keluar. Koridor yang kosong, sunyi seperti lautan. Dia mengangkat kaki kirinya melewati ambang pintu. Mengayunkan separuh bagian atas tubuhnya, lalu diikuti dengan kaki kanannya. Dia bergerak perlahan menyusuri koridor, sementara tangannya selalu menempel dinding. Di koridor itu terdapat 4 pintu, termasuk yang baru saja dia buka. Semuanya identik, dibuat dari kayu hitam yang sama. Apa atau siapa di balik pintu-pintu itu? Mungkin nanti dia akan memahami keadaan yang misterius ini, di mana dia menemukan dirinya, ada di dalamnya. Atau setidaknya menemukan beberapa petunjuk. Ia melewati semua pintu, mencoba sedikit mungkin menimbulkan suara. Kebutuhan untuk mengisi perutnya mengungguli rasa ingin tahunya. Dia harus menemukan sesuatu yang bisa dimakan. Dan sekarang dia tahu kemana harus mencarinya. Oke guys.